Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Sebelum itu, di sini saya akan bacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi munculnya gerakan pembaruan dalam Islam, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menganalisis pengertian dari pembaruan, yang kedua, menganalisis gerakan nasionalisme, yang ketiga, menganalisis timeline kemerdekaan. Nah, kita langsung saja ya. Selanjutnya ada pengertian dari pembaruan. Apa itu pembaruan? Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid artinya pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Berada di bawah tekanan imperialisme barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif terhadap umat Islam. Justru banyak pelajaran berharga yang didapatkan umat Islam. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam yang mengobarkan kebanggaan Islam mulai bangkit kembali. Kebangkitan umat Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, artinya kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk mengembalikan kejayaan Islam ini disebut dengan gerakan pembaruan. Di sini ada upaya kelompok pembaru. Nah, di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Sultan Ahmad II, Said Ahmad Khan, dan Muhammad Ali Pasha. Nah, kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam. Nah, salah satu penyebab kemundurannya adalah karena umat Islam meninggalkan semangat jihad. Nah, maka dari itu kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran agama Islam dengan perkembangan zaman. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap gerakan nasionalisme ini mendasar bahwa umat Islam berasal dari negara yang berbeda-beda dengan budaya yang berbeda-beda pula, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi di negaranya masing-masing. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap kondisi di negaranya masing-masing dan berusaha bebas dari tekanan bangsa Barat. Dengan adanya gerakan nasionalisme ini membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, di sini ada negara-negara yang berhasil merdeka setelah adanya gerakan pembaruan. Dimulai pada tahun 1945, Indonesia menjadi negara mayoritas muslim pertama yang berhasil merdeka, lalu disusul oleh negara-negara lain. Nah, sampai dengan 1992, negara-negara yang pada saat itu berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Kazakhstan, Tajikistan,
Uzbekistan, Azerbaijan, dan lainnya baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh pembaruan. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, yang ketiga ada Muhammad Abduh. Dan yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho. Dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sekian dan akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang tokoh-tokoh pembaruan dan juga pemikirannya. Nah, maka dari itu saya harapkan kalian mencari referensi di buku-buku SKI dan membacanya supaya di pertemuan berikutnya ada gambaran tentang tokoh-tokoh pembaruan. Nah, di sini ada sedikit kutipan ya. Jihad bukan hanya peperangan fisik, tetapi juga perjuangan batin untuk melawan hawa nafsu dan menegakkan keadilan. Nah, walaupun mungkin di negara kita ini sudah merdeka, tapi kita harus tetap berjihad. Salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, kita juga harus senantiasa menegakkan keadilan, karena menegakkan keadilan termasuk jihad. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.